Halo chicos, apa kabar semua? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik aja tanpa kekurangan suatu apapun, dan yang pastinya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi di channel aku, channel Sabtu KWS Ruang Desa Sobo Spanyol. Hari ini aku akan menjawab beberapa pertanyaan lagi. Sebetulnya ini udah banyak banget ditanyain. Aku juga sudah menjawab di video-video aku yang sebelumnya. Cuman mungkin aku akan berusaha untuk menjawab, memperlengkapi lagi jawabanku supaya tidak, ya harapannya sih tidak ada pertanyaan-pertanyaan semacam itu lagi sih ya. Cuman kalau misalnya masih ada pertanyaan lagi yang timbul dari penjelasan aku, mungkin silahkan tinggalkan di kolom komentar nanti ya. Jadi banyak banget yang tanya sama aku, apakah berapa sih kak gaji perawat di Spanyol itu, dan apakah itu menjanjikan? Sebetulnya bisa dibilang di Spanyol ini untuk gaji perawat itu termasuk tidak terlalu menjanjikan, karena nggak terlalu besar sih. Kalau misalnya untuk ukuran negara Eropa ini nggak terlalu besar. Di sini kalau kayak aku ya, contoh kerja di rumah sakit, untuk pemula itu kurang lebih range-nya itu sekitar 1.400 sampai 1.000 sampai 2.000 lah, tapi itu kotor ya. Kalau bersihnya ya sekitar 1.400 1.500-an lah gitu. Itu udah sama uang bla 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 bla. Kalau dirupiahkan berarti sekitar 20 juta lebih sedikit gitu. Nah, kalau misalnya orang yang sudah lama atau mungkin di rumah sakit yang lebih besar, gajinya pasti akan lebih besar lagi. Dan ada juga beberapa provinsi yang memang UMR-nya besar, itu juga dia pasti gajinya akan lebih besar lagi gitu. Jadi aku hanya bercerita mengenai gaji perawat di Cantabria karena yang aku tahu lebih detail lah ya. Kalau di País Basco contoh, itu di provinsi sebelah, itu dia UMR-nya besar. Kemarin aku denger temen sih, cuman ya aku kan nggak tahu ya apakah itu memang sebenar-benarnya dia cerita atau melebih-lebihkan, aku juga kurang tahu. Dia bilang katanya gaji perawat di sana sekitar 2.600 per bulan. Kalau 2.600 per bulan itu kalau dirupiahkan berarti sekitar 40 juta lebih. Tapi aku juga nggak tahu apakah itu benar apa itu bohong, aku juga nggak ngerti gitu. Nah, terus apakah itu menjanjikan untuk hidup di sini dengan gaji sekitar 1.500? Kalau untuk di Cantabria sebetulnya cukup, tidak terlalu berlebihan, tapi juga nggak kurang gitu. Ya pokoknya cukup deh. Dan memang sih kalau untuk kehidupan sekarang dengan segala sesuatu lebih mahal, segala sesuatu naik lah ya, dengan BBM naik, dengan bahan pokok juga naik, itu kita memang semakin harus bekerja dua-duanya. Kalau nggak kerja dua-duanya semakin kerasa nyekek ke leher gitu ya. Nah terus udah gitu ada juga yang tanya mengenai registrasi keperawatan. Registrasi keperawatan itu jadi begitu aku dinyatakan disetarakan ijazahku, aku harus melapor namanya di sini Colegio de Enfermería. Kalau di sini perawat itu dibilangnya enfermera. Jadi semacam kayak pencatatan perawat-perawat yang ada di setiap provinsi ya. Nah, jadi aku tercatat di Colegio de Enfermería di Cantabria. Jadi aku tercatatnya di Cantabria. Terus kalau misalnya ternyata aku mau pindah ke tempat lain, nggak perlu, di situ juga nggak masalah. Aku masih tercatat di situ di Cantabria. Aku juga bisa kerja di Madrid, aku bisa kerja di Barcelona, dimanapun aku kerja aku bisa gitu. Jadi nggak membatasi bahwa aku tuh udah terdaftar di Cantabria terus aku nggak bisa kerja di mana-mana, enggak. Itu di situ aku bisa, karena mereka punya nomornya, mereka ada kayak nomor registrasinya gitu. Jadi kita tinggal kayak cari aja di internet, udah langsung terpampang nama kita siapa gitu. Nah, identitas kita siapa gitu.
Itu. Jadi kalau untuk registrasi kalau yang baru lulus juga sama, harus daftar gitu. Cuman kalau syarat-syarat yang buat perawat yang baru lulus aku nggak kurang tahu. Tapi kalau kayak yang aku untuk penyetaraan ijazah itu yang pasti penyetaraan ijazahku itu kertas ya fotokopiannya gitu, terus udah gitu kayak bank kayak nomor bank gitu, karena nanti kan akan langsung dipotong dari rekening gitu. Biayanya itu kita ada kayak iuran wajib gitu, setiap 3 bulan itu kita dipotong sekitar 56 euro. Dipotongnya 3 bulan, kadang dipotongnya 6 bulan gitu. Jadi kalau misalnya itu ya, kalau dipotongnya 6 bulan ya berarti kan berasa banget ya. Gitu. Jadi kalau misalnya memang kita iuran wajibnya itu tetap ada. Terus ada apa aja sih di Colegio de Enfermería itu yang mungkin kalau di Indonesia semacam PPNI lah ya. Nah, itu di situ nanti kita bisa dapat kursus kalau kita mau daftar. Terus nanti di situ kita juga akan dapat kayak agenda, terus kita dapat macam-macam lah di situ. Terus kalau misalnya kita memang ada masalah, misalnya ya amit-amit ya, misalnya ada masalah dengan hukum atau apa, mereka akan bantu kita gitu. Nah, jadi mereka menyediakan juga kalau misalnya di sini untuk pengurusan pajak juga kita bisa minta tolong mereka untuk membantu pengurusan pajak kalau buat orang-orang yang memang tidak diurusin sama rumah sakitnya gitu. Nah, kebetulan kalau aku diurusin sama HRD rumah sakitku, jadi aku setiap bulan itu hanya harus dipotong untuk pembayaran pajak gitu. Jadi sebenarnya Colegio de Enfermería ini kegunaannya tergantung dari pribadi masing-masing. Mereka menyediakan berbagai macam hal, tapi kalau kita nggak butuh juga, kita nggak perlu pakai juga nggak apa-apa gitu. Oh iya, ini sebetulnya aku udah di rumah sakit dan ini udah di taman. Aku tunjukin sedikit, ini taman rumah sakit. Kebetulan aku di bawah, di bagian bawah. Gitu, ini di taman rumah sakit. Di sini enaknya gitu karena hijau dan pemandangannya lumayan seger lah. Apalagi kalau cuacanya panas. Hari ini sih nggak terlalu panas, hari ini mendung. Sekilas info gitu. Nah, terus ada juga yang tanya, ini banyak banget yang tanya juga, Kak, dokumentasi keperawatan gimana sih? Apakah seperti di Indonesia atau enggak? Aku nggak bisa bilang bahwa dokumentasi keperawatannya lebih bagus di sana atau lebih bagus di sini, karena aku baru bekerja di rumah sakit ini. Jadi kalau misalnya memang di rumah sakitku ini sih sebetulnya simple banget, karena memang itu bisa dibilang kayak rangkuman gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya pasien itu nggak ada masalah, nggak ada kendala, nggak ada perubahan, itu cuman kita bilang kalau di bahasa Indonesia kan itu diartikan ngelewatin pagi yang baik atau ngelewatin sore yang baik gitu. Udah, nggak ada apa-apa, nggak perlu ada penjelasan bla 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 gitu. Kalau kayak kita kan di Indonesia kan kayak harus per jam, diusahakan per jam gitu. Di sini tuh ngerinya itu sebetulnya yaitu karena kita tidak punya bukti untuk tanggung jawab dan tanggung gugat. Makanya kalau aku pribadi, aku tuh lebih suka untuk segala sesuatu dicatat, walaupun mungkin teman-teman yang lain enggak begitu, dan mungkin kalau misalnya pasien-pasien tertentu enggak begitu. Aku juga ngikutin teman-teman yang singkat, tapi kalau misalnya memang dia banyak banget perkembangannya, aku lebih cenderung untuk menjelaskannya lebih komplit gitu. Jadi sebetulnya untuk dokumentasi keperawatan itu tidak seribet di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau menurut aku di Indonesia itu dia lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ada tanggung jawab dan tanggung gugatnya. Karena di situ lebih jelas. Kalau di sini tuh enggak. Makanya kalau kadang-kadang ya kalau misalnya aku pas lagi nyatet gitu, aku tuh banyak banget kayak ngeliat contekanku gitu. Di situ kan aku kalau habis ngelakuin tindakan apa-apa kan aku selalu nulis gitu ya, berusaha untuk nulis di kertas operan gitu. Tapi itu cuman kayak coret-coretanku aja, nanti aku benerin kata-katanya apa segala macam itu setelah
aku udah di depan komputer gitu. Nah itu kalau untuk dokumentasi keperawatan. Terus ada juga yang nanya, Kak ada nggak sih Kak pelatihan-pelatihan gitu yang diadakan internal ataupun eksternal gitu. Sebenarnya kalau misalnya untuk pelatihan internal dan eksternal itu tergantung dari rumah sakit masing-masing kayaknya ya. Tapi setelah ada pandemi ini, teman-temanku bilang dulu sih banyak ada kayak kursus internal gitu diadakan sama rumah sakit. Tapi sekarang udah nggak ada kursus internal yang diadakan sama rumah sakit. Kalau kursus eksternal itu sebetulnya ada juga, tapi biasanya itu kita cari informasi sendiri. Jadi kalau untuk apa ya, untuk perkembangan kita, untuk merefresh pengetahuan kita, pengetahuan ilmu-ilmu pengetahuan apa yang baru, aturan-aturan yang baru apa segala macam, itu kita bisa ikut kursus online ataupun kita datang ke tempat kursusnya. Tapi itu di luar dari bukan dari rumah sakit, itu dari diri kita pribadi gitu. Kalau misalnya kita mau ikut kursus silahkan, kalau enggak ya udah. Cuman paling kita harus bilang ke kepala ruangan untuk masalah jadwal gitu. Itu kalau untuk masalah kursus-kursus. Jadi kalau di rumah sakitku sendiri ini sebetulnya bisa dibilang rumah sakit yang benar-benar simple banget, karena ini rumah sakit kecil dan di sini kan perawat juga kerjanya satu perawat itu untuk satu lantai. Jadi ya bisa dibilang sebetulnya kita kerja sendiri sama kita kerja rame-rame itu ada plus ada minusnya sih ya. Kalau misalnya contoh, pada saat kita kesulitan pasang infus, biasanya kita harus nyari ke lantai lain, ke teman kita yang lagi dinas di lantai lain. Atau kita lagi kesulitan misalnya ada pasien yang edem, yang gede banget gitu, yang edema, terus kita harus pasang kateter gitu. Kita punya kesulitan gitu. Kita bisa dibantuin sama asisten perawat, tapi untuk misalnya dia untuk masang gitu mereka nggak bisa. Atau pasang NGT atau pasang apapun lah gitu, yang tindakan-tindakan yang invasif yang kayak gitu, itu kita ada kesulitan. Tapi di sisi yang lain kita bisa memanage waktu kita sendiri. Itu nilai plusnya. Kita bisa memanage waktu kita sendiri, kita bisa kita bisa bekerja sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan ritme yang kita mau, cara yang kita mau gitu. Itu kalau yang keuntungannya. Tapi kalau misalnya kesulitannya kayak gitu. Terus terkadang kalau pas pasien lagi ribet banget itu kerjaan nggak kepegang semua, karena asisten perawat nggak bisa, ada beberapa hal yang asisten perawat nggak bisa bantu. Misalnya kayak nyiapin obat, asisten perawat nggak bisa bantu. Terus misalnya kayak ada beberapa hal lain yang memang kita harus kerjain sendiri gitu. Jadi itu jeleknya, dan ya ada plus ada minus lah, ada nggak enak ada nggak enaknya gitu, begitu. Jadi kayaknya sekian dulu ocehanku dan informasi yang aku kasih hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Kalau misalnya memang masih dirasa kurang atau masih penasaran dengan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, itu juga boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan kalau misalnya kalian rasa ini penting buat teman-teman yang lain, juga silahkan share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Makasih ya udah nonton video ini, bye.